Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Kali ini saya dan Ica akan ngobrol-ngobrol bareng sama sahabat lama kita, Tommy Kurniawan dan juga istrinya Lisha. Kira-kira kita akan bahas apa ya? Banyak yang akan kita bahas di obrolan kali ini nih. Jadi pertama tentang karirnya, tentang kisah rumah tangganya, dan juga arti seorang ibu bagi Tommy Kurniawan. Oke, untuk itu maka langsung aja kita saksikan obrolan kita bareng Tommy Kurniawan dan juga Lisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali di The Harlino Story. Hari ini nih masih suasana Idul Fitri. Betul. Ya? H+ berapa sih? H+ sekian lah. Nah, kita alhamdulillah bisa silaturahmi sama sahabat kita ini yang sudah lama kita kenal dan terkenal. Amin, amin. Kita amin. Tommy Kurniawan dan Lisha, masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bro. Milaidin ya, bro. Waalaikumsalam. Lisha Milaidin ya. Panggilan penontonnya apa nih? Teman-teman aja. Teman-teman ya. Bukan Harlino's friend gitu ya. Terlalu berat kayaknya ya. Tom, Oke. kita ngobrol dikit-dikit ya Tom ya. Siap. Nah, kan Thank you ya, bro. Sebelumnya thank you nih. oh sama-sama. Thank you juga udah mau kita wawancara. Aduh, deg-degan gue nih. Mau diwawancara apa Mau ya? minum dulu. Boleh. Kebalik sebenarnya. Lebaran nggak ini ya? Nggak kemana-mana. Bisa nggak pulang ke Aceh ya? Nggak ya? Nggak Kalau ya? kamu di mana kampungnya? Di Cirebon, bro. Hanya sekitar Jauh banget. 20-30 menit dari sini. Jadi nggak ada, bro. Lahir Jakarta. Lahir Jakarta. Umur Iya. 37 sekarang. 35. 35? 35, bro. Jangan dilebih-lebihin dong, Kak. Gak bener dia 37. Oh iya kan? 37. 37 ya? Tahun Nah. berapa sih? Kamu 38 tahun ya? 84 ya? 84. 38 berarti ya di sini. Masuk 38. Iya ya. Nggak apa-apa, Waduh. tapi masih ada yang lebih senior berarti. Oh iya, lebih Oh iya, tua kan? sedikit ya. Dia 41. 81. Dia 81. Oh iya. Masuk 42 sekarang. 81, bro. Iya, masuk Iya. 42. Aduh, udah angkatan 40 ya ternyata. Makanya. Pantes matang banget lu, bro. Apa? Keriputnya? 41 ya? 41. Gimana rasanya di atas 40, bro? Nah, jadi gue ditanya ya? Enggak, gue udah menjelang nih. Iya. Aduh. Banyakin doa aja bro. Banyakin doa. Banyakin doa. Oh. Doa istri juga ya. Iya. Masya Allah. Kalau Ica masih ini ya, Ica berapa? 30? 30. 30 ya? Pas 30? Pas 30. Kamu berapa sayang? 31. 31 ya? Oh beda setahun aja Cah. Mungkin tahunnya Iya. sama kali. Ica kan karena ulang tahunnya ending aja. Oh iya betul. Iya. Tom, kita Siap, mau tanya-tanya Tom. Ya, bro. Kan dulu gue kenal lo kan pemain sinetron, ya kan? Dulu, boleh sedikit nggak Tom? Dulu awalnya kan model ya Tom ya? Cover boy ya Bang? Waduh. Bukan. Gue catwalk ikut ya? cover boy tapi ditolak, bro. Oh sama dong kita. Sama dong Iya, berarti. Baju gimana? Di Aneka. majalah yang itu ya? Iya, gue sebutin. Yang 3 jari itu ya? Majalah senyum 3 jari ya. Dua kali gue kirim. Tahun berapa lu? Wah, tahun berapa? 2000-an. Gua tahun 2000, pas tahun 2000. Oh tahun 2000 ya? Oh gue sebelum itu berarti? Sebelum itu Ya, gua Oke, lebih tua. iya. Senior banget. Mode atau yang mode atau aneka? Aneka ya. ya? 2 kali kirim formulir. Majalah ya. Ada dulu, ada banyak, ada high segala macam. Dulu awal sebelum aneka mode kan. Oh, oke. Jadi lo ya apa nih? Awalnya apa nih Tom dulu? Iya, jadi kan gue ikut itu. Jadi di sekolah gue ada 2 ikut, yang cewek ikut ke Gadis Sampul. Oke. Gue ikut ke aneka kan. Ya gue ditolak, bro. Itu Mbak Upi sampai nggak percaya, dia sampai lihat lagi file tahun 2000. Dia lihat lagi waktu sering-sering ke aneka. Iya, gitu. iya. Nah habis itu ada orang tuh, gue pulang sekolah, ada orang nyamperin gue, nawarin gue ikut pemilihan model di Bandung. Oh, Dulu kalau masih ingat ada namanya Kardinal Top Oh Model. tahu Ingat ya? tahu. Nah, Itu merek baju kan? Iya. Oh iya, berarti di ini bro. Gak apa-apa. Entar lo inilah. Terus? Ikut di Bandung. Nah terus dulu kan waktu masih SMA tuh masih kumis-kumis tipis Oh kan. iya ya kan? iya. Gua awalnya nolak, dia ngerayu temen gua. Terus temen gua ngerayu, akhirnya diajak ke rumah. Gua bilang ya udah coba izin sama nyokap
Gue paling tua izin sama nyokap. Udah terus sama nyokap ya udah nggak apa-apa kalau memang apa namanya baik lah gitu, nggak apa-apa, yang penting sekolahnya gimana ya nanti bisa izin. Nah terus ada syarat dari dia bro, kalau misalkan jadi berangkat kumisnya harus dicukur. Bro anak SMA kumis tuh kebanggaan. Iya. Sama gue juga dulu. Iya kan? Kumis sama jerawat dulu banyak banget dulu gue. Padahal kan kumis tipis-tipis tuh ya. Itu syaratnya? Itu syaratnya, karena dia bilang menurut dia kalau nggak ada kumisnya itu lebih bagus. Oke, gitu. betul. Akhirnya dicukur karena nyokap ngizinin kan, nggak tahu lah dia ngomong apa, nyokap izinin. Terus habis itu berangkat ke Bandung. Berangkat ke Bandung diongkosin waktu itu cuma 25.000. Sama nyokap. Jadi ke sana itu nginep di rumah orang, kenalan dari yang bawa itu. Latihan jalannya juga catwalk nih ya? Iya, kan namanya model bro, kan mesti jalan, belum pernah model segala macem kan, latihan jalan di kamar itu kecil di rumahnya dia di Banjaran di Bandung. Gitu, terus ikut, masuklah final. Masuk final. Menang? Enggak bro. Tahu nggak? Iya. Kenapa gua nggak menang? Kenapa? Gua saking groginya bro, jalan kesandung kabel bro. Kan menuju mic kan menuju mic. Gitu kan. Malam final nih maksudnya? Malam final. Di Ciamplas tuh. Kan apa namanya? Panggungnya muter gini kan. Mic-nya di tengah. Biasa kan kalau mau itu kan kenalin nama saya Tommy Kurniawan segala macam. Iya. Pertama gua kesandung. Kedua gua salah nyebutin. Berat gua 63 cm. Itu benar, ya Allah. Aduh parah. Itu grogi ya? Itu grogi banget, gila gak pernah tampil di... Karena mungkin rame orang di depan? Iya, orang di sekolah aja tampil di depan kelasnya dengkul gini-gini bro. Gitu. Akhirnya kalah lah di situ. Kalah di situ. Ya udah pulang ke Jakarta. Nah, terus ditawar-tawarin casting lah, iklan. Gitu langsung casting ya? Habis itu. Oke. Nggak ke majalah dulu segala macam ya? Enggak, ada talent scouting lah. Habis itu tahun 2001 dapat iklan. Oh, langsung. Dapat iklan sama Agnes tuh. Wah, iya. Ada salah satu merek lah. Iya. Eskulin. Tahu. Sama Agnes. Ya gitulah bro. Habis itu berlanjut terus. Sampai sinetron ABG itu ya, ada ABG 2003. Itu bareng Hengki segala macam kan? Mas Ayu. Gue masuk di episode 26. Itu masih weekly ya waktu itu ya? Weekly. Oh, berarti kan setengah tahun Pak Tommy baru masuk. Iya. Sebenarnya kalau masuk sinetron mungkin lo dulu baru gua Tom sebenarnya. Iya, kalau angkatan kan bareng. Iya kan. Angkatan dia dulu deh, ya kan, rambut gini, ya kan, jalan dia. Iya. Aduh. Kemudian setelah itu baru berlanjut ke judul-judul berikutnya ya? Nah, gua waktu itu berjuang tuh, ya casting itu pulang dari situ, gua Irwansyah. Satu orang yang sama, orang ini itu ngajak Irwansyah, tapi casting ya. Yang masih lanjut itu cuma gua sama Irwansyah. Selebihnya ada yang udah meninggal, ada yang macam-macam lah gitu ya. Yang nah orang itu juga nggak tahu juga tuh kemana sekarang. Jadi dia emang orangnya senengnya gitu nyari agency tapi ya nggak berbadan hukum, cuma personal aja, dia seneng gitu. Terakhir itu tahun berapa ya ke rumahnya di Cirende ya, waktu sama kamu tuh ya, kayak tahun 2017 dia masih ke rumah. Dia udah sakit katanya, minta seginilah gitu, inilah karena bagaimanapun dia ngenalin gua kan. Benar. Gitu. Dan terus lo di Multi cukup lama ya sebenarnya, berapa tahun tuh? Lama banget. Lama ya? 2003 sampai 2008 kalau nggak salah ya. Lumayan nih. 2009 pindah ke Soraya tuh gua. Oh iya tahu gua, tahu. Iya.
Pokoknya dulu tuh Tommy itu salah satu idola Iya. remaja itu nih. Gue lihat beberapa ini cover majalah, Tommy Kurniawan lagi. Langganan gak sih? Langganan gak sih? Langganan Iya dulu. kan, kayak tiap minggu pasti ada gitu hampir. Walaupun kita nggak masuk cover boy, tetap langganan. Iya dong. Zaman dulu kan itu bro, nggak ada medsos kayak sekarang kan. Iya, betul, kan. betul. Orang berita semua ada di majalah ya. Majalah. Tapi seru kayak gitu, bener nggak sih? Iya. Kangen Iya juga kan? ya kadang-kadang ya. Seru. Iya lah. Kalau Ica malah Tommy pertama kali ketemu, kita sama-sama dikontrak buat baju waktu itu. Jumpa fans yang oh di iya. Batam, di Makassar Oh. gitu. Baju apa namanya tuh? Kalau Ica Iwa Bandeng. Iya, satu grupnya. Satu Apa grup. namanya tuh? Aduh, gue juga lupa. Kebanyakan produk lo ya. Iwa Bandeng. Banyakan kontrak kali itu Tommy. Gue kalau kontrak satu-satu tapi lama bro. Oh gitu. Iya, CAB. CAB. Baju CAB, memang mereknya nggak ini, Lucu-lucu tapi ya laku mereka. bro. Iya. Iya, Yang pakai Tommy Kurniawan ya laku lah. Hah? Yang pakai Tommy Kurniawan yang masih laku. Ya kalau inget-inget, iya bener ya, iya sama Ica itu Iya. ya, IB bener, Rame-rame itu dulu. rame. Iwak Bandeng kan dulu paling banyak tuh narik artis kan. Iya, tahu. Iya kan? Itu Pernah juga, sponsor, bukan sponsor gue syuting dulu. Sinetron Iya, dia ya. sempat masuk. Bukan kakak dulu ya, semua sinetron. Iya, dulu. hampir banyak Iya sih dia masuk ke PH ya. Banget dulu. Cuma dulu ya belum komersil ya. Jadi Iya. kita pakai, mereka juga nggak bayar kan. Iya. Iya kan? Iya, dealnya begitulah dulu ya. Hah? Dealnya begitu dulu. Kita dapat baju udah seneng bro. Nggak beli-beli baju syuting. Aduh. Tom, Ya. tadi kan lo nyinggung soal nyokap ya. Iya. Kan gue dengar juga nih, Tom ini sayang banget sama ibunya. Iya Tom. Boleh cerita sedikit nggak Tom tentang Yang cerita Lisa aja bro. Oh, iya. Kamu aja. Nangis dia. Gitu. Kita pengen tahu nih Tommy yang kita tahu nih memang sangat inilah luar biasa perhatian ke ibunya. Gitu. Sosok ibu di mata Tommy itu gimana tuh? Di mata lo Tom? Begini, gua ada figur yang baru gua bawa. Oh iya, Gua boleh, liatin boleh. itu aja Siap, ya, siap, bro. boleh, Ya. boleh, Sama boleh, nyokap boleh. ya. Emang Boleh, apa? boleh. Ada malah. Hah? Ini kotor banget bro. Soalnya dari zaman dari tahun berapa ini ya? Nah, ini aja bro. Luar biasa. Oh, udah bro. Judulnya yang menjelaskan semuanya. Mama yang paling penting. Waduh, Ini tahun berapa tuh ya? Tahun berapa Itu nih, Tom, dari ya? majalah ya. Enggak, di bawah-bawah biasa di sini. Ini kalau dilihat ini diambil dari mana tuh? Nih. Dari rumah gua, rumah lama tua. ya? Tabloid bintang. Bikin Nah. kue bareng, hadiah yang paling berkesan, nasihat yang paling diingat. Luar biasa ya Tom ya. Ya itu bro. Jadi, Kemudian bagaimana? Iya, nyokap yang paling penting inilah. Apa Jadi yang bisa aja. lo sedikit share tentang supaya jadi ini juga Tom? Ini gue mau ganti Presiden nih atau figurannya, gue semua, mau gitu. ganti karena udah ini kan, daripada hilang nih satu-satunya kenang-kenangan bro, nggak ada lagi bro. Nah, iya kan? Betul. Iya. Kita kan pengen ini Tom, banyak anak-anak sekarang yang ke orang tua segala macem ya, hormatnya, sayangnya segala macem. Mungkin kita pengen tahu nih keteladanan dari Tommy Kurniawan nih gimana? Karena kita tahu banget nih Tommy sama ibunya luar biasa. Apa Tom kira-kira yang bisa lo bagi ke kita Tom tentang Iya. sosok ibu Tom? Nyokap gue tuh ini bro, Hmm. nyokap gue itu orang yang selalu mensupport lah. Mungkin karena gue anak yang terakhir. Pokoknya dia nggak pernah marah sedikit pun sama gue. Apapun yang gue lakukan, Nggak pernah sedikit pun nggak ya? pernah bro marah. Wah. Terus yang paling gue inget tuh, kan nyokap itu suka masak, ya kan? Dia masak itu, gue makan di meja makan. Terus pernah sekali gue lihat tuh dia ngintip, dia tuh mau lihat muka gue, makannya enak atau enggak? Terus? Jadi sampai segitunya gitu, maksudnya nyokap gue sampai segitunya gitu loh. Iya. Jadi ternyata nyokap gue juga pernah tahun berapa itu ya, dia pernah lihat majalah. Dia berdoa mudah-mudahan salah satu anaknya itu ada tampil di majalah. Jadi Gitu bro. Ini doa dari nyokap. iya. Nah abang gua sempet ikut majalah mode tahun 91, Oh sempat ya? 90-91 sempet ikut majalah.
Cuman dia nggak kuat dengan dunia pergaulannya yang itulah ya. Paham. Dia nggak kuat. Tahun 91 dia mutusin untuk mundur. Nah gitu. Jadi nyokap gue pokoknya orang yang nggak terlalu banyak bicara. Terus iya diem lah, tapi perhatian itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi ketika gua udah bisa membalas jasa-jasa baiknya dia, kasih sayang dia. Gua kan waktu kecil itu bandel banget bro, main segala macem lah gitu. Kalau bokap gua ya namanya bokap lah ya, pasti marah. Kalau nyokap gua nggak pernah. Jadi ketika bokap marah, nyokap yang meluk gue, gitulah. Luar biasa itu. Gitu, bokap gua nggak temperamen kan. Gitu. Nyokap yang selalu meluk gua lah. Jadi ikatan lu sama nyokapnya sebenarnya deket banget ya, kuat banget ya. Luar biasa bro. Luar biasa. Kalau mau nyokap luar biasa gua. Apa satu hal Tom yang lo nggak pernah bisa lupa, kejadian yang membuat lo tuh sama nyokap jadi semakin deket Tom? Wah banyak banget. Kalau cuman gini, kayak nyokap itu selalu bilang gini, kalau kamu sayang sama mama, kamu jangan pernah tinggalin sholat 5 waktu. Gitu aja bro. Dari kecil memang udah ditanamkan. Jadi ditanamin kayak gitu. Jadi itu kan kalau kita pikir lebih dalam terjemahan dari hadis sebenarnya. Iya. Cuma disampaikan ke kita dengan cara yang lebih mudah dipahami. Oke. Gitu. Banyak lah bro, banyak bro. Jangan terlalu dalam bro. Bahaya bro. Sebenarnya banyak kisah ibu sama anak ya. Yang itu sebenarnya bisa jadi contoh buat parenting. Benar. Buat banyak orang, terutama orang tua yang sekarang nih bingung. Ini menghandle anak kita seperti apa? Dan kadang pola didiknya orang tua dulu sama sekarang kan beda. Beda. Dan dulu kan nggak ada gadget ya. Nggak ada gadget. Iya kan? Ya main di kebun. Iya kan? Terus kalau pembagian kasih sayang antara lo sama kakak nih kalau dari orang tua bagaimana Tom? Kelihatan memang bro, nyokap itu paling sama gua gitu. Kelihatan banget memang. Kelihatan. Jadi gua juga nggak tahu kenapa ya. Yang lain itu boleh sekolah jauh, cuma gua nggak boleh. Iya, jadi kan gue dulu pingin masuk pesantren kan, gak boleh menyokap. Akhirnya pilih sekolah dekat semua dari rumah. Karena takut jauh ya? Iya kan ada kakak gue yang perempuan pesantren di Jawa Timur kan, di Jombang kan, di Gontor. Cuma kalau ceweknya Almawadah namanya, itu kan udah jauh tuh. Nah terus kakak gue yang perempuan di atas gue juga sekolahnya gak jauh. Buat nyokap gue di Blok A itu jauh bro. Dia nggak pernah kemana-mana hidupnya. Di rumah itu aja bro. Iya paling jauh ya ke rumah Rempoa lah, ke rumah ibunya kan. Berarti dari Cirende ke Blok A? Iya itu buat nyokap itu udah jauh tuh ya. Akhirnya gue sekolah di Ciputat bro, yang bisa jalan kaki. Gitu. Jadi memang mungkin anak kesayangan banget ya Tom ya? Gak ngerti loh kenapa bro. Mungkin karena kasih sayang nyokap yang besar ke gua, sehingga itu ada semacam bonding. Jadi akhirnya ketika gua sudah mulai bisa berpikir, sudah mulai ini berbalik lah kurang lebih lah. Kurang lebih berbalik gitu. Kurang lebih. Ya cuma memang orang yang paling sabar lah bro, paling sabar. Udah kayak malaikat lah, walaupun gua nggak tahu malaikat. Karena emang berbanding ini sih ya, maksudnya karena bokap mungkin tegas gitu ya. Nyokap tuh yang super lembut, terus yang luar biasa lah. Kalau boleh tahu Tom, bokap di mana kerja dulu Tom? Bokap gua supir bro. Oh iya? Supir pribadi bro. Oh supir pribadi? Sampai terakhir itu bokap supir. Oh sampai pensiun? Sampai pensiun, gue yang minta dia pensiun. Waktu itu kan udah syuting. Udah mulai syuting ya? Ya kan, gue udah syuting dah. Lumayan lah penghasilannya kan. Gue belum berhenti syuting. Di kantor atau di rumah? Di rumah. Oh di rumah. Awalnya di kantor, terus ditarik sama bosnya di rumah. Jadi dia juga kerja supir cuma sama satu orang itu. Berarti puluhan tahun berarti sama orang yang sama ya? Dekat banget sama.
Sampai gue pun juga dekat. Jadi kadang mereka suka kasih kerjaan kan, weekend gitu, bersihin rumahnya yang di Pondok Indah gitu. Udah tuh bokap ngajak, kasih duit sama bokap 15.000 gitu, 20.000 bersihin kaca. Bokap gitu. Kalau nyokap kerja nggak tuh? Nyokap bikin kue, coba bikin kue. Dijual aja. nggak? Ya dijual kalau ada pesanan aja. Oh, sesuai Kue pesanannya. kampung lah ya, apa namanya, kue Nggak pisang. usah basah gitu ya. Iya, kue Kue pisang, kue unti gitu, yang dalamnya kelapa. Cukup lumayan. Iya, iya, Nah, iya, gue yang pergi tuh beliin daun pisangnya, nyariin daun pisang di kebun gua. Wah, seru. Tuh kok jadi sinetron seru banget sih ya? Iya nggak? Tapi kisah nyata tuh bro. Iya, bagus lah ya. Malah banyak yang kayak gitu ceritanya. Gitu. Oke. Jadi kalau apa namanya, memang kerja kerasnya bokap juga salah satu ini tuh. Luar biasa, bokap juga berkontribusi. Kalau misalnya dulu gue sempat kan syuting capek itu, dia suka nganterin. Terus kalau mobil dia lihat kotor, gue lagi capek, mobil dia yang cuci bro. Masya Bokap itu, karena udah gak ada kerjaan kan. Iya, Dia sepanjang hidupnya kerja supir kan. Iya. Bersihin sama dia jalan. Ya intinya begitu gue udah punya penghasilan, mereka harus menikmati lah. Nah cuma begitu waktu itu lagi di puncak karir lah. Di puncak karir itu tahun 2006 ya. 2006 itu nah, mereka sakit. Mereka berdua maksudnya? Iya sakit. Oh, bareng sakit tuh. Gitu. Jadi pas lagi di puncak karir kan 2005 inilah apa namanya, ya pokoknya 2005 2006 itu lagi inilah ya. Udah mulai terbang lah gitu ya. 2005 2006. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah terus mereka sakit. Iya. Oke. Ya pada saat itu gue berpikir mungkin rezeki yang gue dapat ini adalah untuk mereka. Jadi dikirim melalui Allah itu ke gua terus untuk mereka. Untuk biaya pengobatan segala macam. Oke. Dan mengcover setelah bokap nggak kerja ya sebenarnya? Semuanya. Oke. Itulah bro. Tom, kalau ini masih ngomongin nyokap Tom, ada nggak satu hal yang lo merasa gue belum lakuin ini nih buat nyokap nih semasa hidup gitu Tom? Apa ya? Andai dulu bisa nih gue lakuin gitu Tom. Gue nggak tahu ya, maksudnya karena gue gini ke nyokap sih. Waktu gue dapat ke orang tua ya, bukan hanya ke nyokap. Begitu dapat sinetron ABG, langsung gue tabungin untuk mereka berangkat haji kan. Jadi tahun 2003 awal gue syuting, 2003 akhir mereka berangkat haji. Masya Allah. Iya kan, langsung. Nah terus waktu mereka sakit, pokoknya semua full lah buat mereka lah, apapun yang dibutuhkan. Ya memang keinginan gua, mereka belum menikmati hasil kesuksesan lah waktu itu. Soalnya mereka meninggal itu pada saat gue juga lagi top-topnya, sinetron juga lagi rating 1 juga. Iya, betul, tahun betul. 2009 itu. Itu kan bedanya nggak terlalu jauh tuh nih antara bokap nyokapnya? Ya 5-6 bulan. 5-6 bulan Iya. Ya itu aja sih sebenarnya. Gitu. Jadi apa ya, kayak belum menikmati kesuksesan anaknya lah ya. Dan mungkin di waktu itu pun lo lagi sibuk-sibuknya ya sebenarnya waktu ya? Ya kebetulan kan syuting juga di Cirende tuh bro. Nggak Oh, tahu dari ya. Cirende. Nggak terlalu jauh, jadi gua syuting kan kadang naik motor segala macem. Itu yang 2009 itu. Nah Iya, memang iya, iya. pada saat malam, jadi kan bokap duluan baru nyokap tuh. Ya memang pada saat malam itu dua-duanya ada di rumah sakit. Iya kan? Jadi nyokap gua anfal tiba-tiba, bokap gua udah di ICU udah hari keempat. Nah setelah anfal kan si darah tuh, si darah. Nah harusnya malam itu diketemuin aja gitu mereka, ya kan? Oh iya. Cuma iya, gua iya. takut nyokap gua ngelihat bokap itu dalam kondisi yang kurang baik. Akhirnya gua langsung pulang mereka. Nah ternyata waktu subuhnya bokap gue selesai. Oh tadi lo ada pikiran mau ditemuin Mau aja. temuin, cuma nggak tega kan, kondisi bokap Kondisi juga gimana? lagi turun.
nggak jadi ditemukan akhirnya. Nggak jadi. Jadi pas nyokap melihat bokap waktu itu sudah meninggal saat meninggal di mobil di ambulans. Oh, di ambulans ya. Iya, di ambulans. Kalau kisah ibu dan anak itu, Tom, kalau Iya. buat gue itu penting untuk orang tahu karena sayang anak ke orang tua itu sekarang kita mungkin pengen itu disebarluaskan ya, Iya. misalnya karena kita pengen anak kita juga begitu sebenarnya, ya kan? Apalagi kita juga udah punya anak, kan? Iya betul. Sejak punya anak itu loh kita, oh nih kayaknya pola didiknya harus benar-benar tepat gitu kan. Tom, kalau ini Kalau pengalaman gue ya, sebenarnya kalau pola didik itu masih nomor 2 atau nomor 3 loh. Yang paling penting yaitu ketulusan orang tua sayang sama anaknya itu ditunjukkan. Betul, hati ya. Hati bro. Jadi walaupun mereka kayak dulu kan gue bandel lah, tapi itu nyokap bener, tapi tetap meluk gitu, nggak marah, nggak pernah marah sedikit pun. Walaupun gue melakukan sesuatu, gue pernah melakukan sesuatu yang bikin malu keluarga lah. Bokap gue ngamuknya udah luar biasa, karena emang itu parah banget yang gue lakuin itu parah. Wajar lah kalau bokap sampai marah kayak gitu. Tapi nyokap gue enggak bro. Nyokap gue malah perlu gue dibikinin makanan yang enak. Dan di situ anak jadi merasa, oh ini tetap disayang nih. Teringat gitu ya. bro. Iya. Teringat. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, akhirnya kita diingatkan dengan kebaikan atau kasih sayang orang tua. Itu menurut gue tuh penting banget. Iya. Betul. Penting banget. Karena teringat terus kayak waktu mereka udah sakit gitu ya. Ketika gue makan enak, gue teringat mereka. Oh. Ya, jadi akhirnya gue pulang makanan kayak gitu-gitu. Betul. Dan mungkin kalau ada rasa nggak Tom? Apa yang lo lakukan? Kemudian lo bilang kan di saat lo masa berhasil waktu itu ya. Itu bagian dari doa dari nyokap sebenarnya. Ya. Bahkan dari foto majalah di awal aja udah didoain anaknya. Ternyata dikabulkannya ke gua gitu ya, bukan ke abang gua ya. Gimana tuh rasanya tuh setelah lo tahu bahwa ini doa dari nyokap juga nih? Ya itu makanya ketika apapun yang terjadi sama mereka, gua merasa bahwa rezeki yang dititipin ke gua ini untuk mereka, bro. Itu bagian dari rasa syukurnya. Jadi ya luar biasa lah pokoknya lah. Kalau ngomongin orang tua luar biasa karena gue udah gak ada orang tua ya. Jadi buat teman-teman the Herlinos friends lah ya. Iya boleh. Yang masih punya orang tua itu jangan pernah disia-siain lah. Wah, setuju. Jangan pernah disia-siain. Pokoknya malaikat lah buat kita ya Tom ya. Iya, ada yang bilang malaikat, ada yang bilang jimat dan lain sebagainya. Pokoknya ya kalau masih ada orang tua itu masih jauh lebih enak daripada nggak ada. Karena kita sebagai manusia itu kan pasti dalam perjalanan hidup ini ada up and down ya. Betul. Nah ketika lagi down tuh ada satu titik kita pengen juga ada orang tua gitu loh. Bisa mencurahkan ya. Iya, makanya jadi anak kita jangan durhaka lah orang tua ya. Itu mudah-mudahan tuh diingat sama banyak anak-anak yang masih punya orang tua ya. Tapi ada nasihat penting juga itu, maksudnya dari nyokap itu. Kalau sayang sama mama, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Oh iya, betul. Ya maksudnya simple tapi apa ya? Ya maknanya dalam. Maknanya dalam banget. Dan sejak itu lo nggak pernah tinggal sholat 5 waktu. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan Tom ini kita kenal juga sebagai artis yang soleh. Wah, ya? Enggak lah. Dari dulu itu. Bro Dude lah. Ustadz Dude. Ustadz Dude. Tom, kita mau nanya nih soal rumah tangga nih. Kalau ada masalah, itu lebih banyak diem dulu berdua. Iya bro. Untuk meredakan emosi. Supaya nggak ada nada-nada yang tidak selayaknya lah begitu ya. Dan itu memang berusaha setiap hal yang ada kira-kira butuh solving problem begitulah kira-kira ya Tom ya. Iya, kecuali ya misalkan ada juga yang levelnya kan juga kecil kan, ya itu bisa diomongin langsung. Tapi kalau udah agak, terutama gue sih bro, kalau udah karena kan
dengan kerjaan sekarang tuh hektiknya beda. Oh, iya, Kalau iya, dulu iya. hanya fisik. Betul. Kalau sekarang itu kan fisik dan Pikiran. pikiran jauh lebih ruwet lah. Iya, betul. Nah, ketika ada hal-hal yang kira-kira nggak pas lah gitu ya, atau ada sesuatu yang bikin ini kan harus, jadi gue lebih baik gue diem dulu deh. Iya. Dan Supaya gue rasa bagus juga ya begitu ya. Bagus juga begitu ya. Iya kalau nggak gitu bahaya juga bro, piring terbang gitu. Kadang kalau langsung diomongin kan emosi masih naik tuh, Oh ya ya, kan? itu bahaya secara juga tuh. Tapi pikir, langsung clear. Iya. secara logika itu kan nanti kita berpikir yang kurang rasional, nggak jernih dalam berpikir, dalam memandang masalah. Emosional dan sebagainya. Pasti emosi itu pasti akan mengalahkan logika bro. Iya, Iya kan? betul. Itu bahaya. Tapi kita itu, bro. diem-dieman dulu gitu ya. Tidur Iya, diem-dieman. kadang Semua gue diem-dieman. tidur di kantor, dia tidur di Oh, sini. gitu? Iya. Maksudnya tenangnya dulu. Kamarnya bisa dulu sebentar. Iya, maksudnya untuk nenangin Meredakan dulu dulu lah, ya? meredakan dulu lah. Oh. Nah, ntar ngobrol lagi. Pokoknya maksimal 3 hari lah bro, maksimal. Jangan lewat lah ya. Jangan lewat, Iya. maksimal udah itu. Maksimal Oke, 3 oke. hari. Dan setelah itu biasanya udah lebih cair lagi ya, udah lebih lebih adem ya. Adem lah pasti. Karena sudah Saling ngerti kan. Setiap kita ada, kan memang jarang banget sih, Iya. jarang banget. Nah, jadi setiap masalah yang misalkan debat atau bikin kita jadi agak ribut misalkan gitu ya, itu adalah sesuatu hal yang baru, yang memang kita belum saling ngerti di sisi itu. Iya. Tapi kalau itu sudah, biasanya sih nggak terulang, Iya. karena dia juga tahu oh nggak bisa kayak gitu lagi, gue juga nggak kayak gitu lagi, supaya semuanya jalan lah, going well lah. Mantap. Gitu bro. Ya malum bro, masih penyesuaian terus bro. Iya. Kan udah 4 tahun udah pasti udah lebih banyak hal yang disesuaikan kan. Sudah, betul. Ya memang parah awal-awal aja bro. Tahun pertama itu, aduh itu luar biasa bro. Iya. Ya tantangan taruh kayak gitu kali ya. Iya, betul. Nggak ada pacaran ya. Kalau Lisha boleh tahu nggak apa yang paling disuka nih dari karakternya Tommy itu apa? Yang paling disuka? Kayaknya nggak ada bro. Hah? Kayaknya nggak ada bro. Semuanya kali ya. Semuanya enggak. Apa ya? Apa ya? Dewasa. Iya. Dewasanya itu Jadi ya. itu kita dulu pernah pas baru kenal, Hmm. suka sholatnya sih. Wah, Jadi memang. dimanapun sholat dulu gitu. Masya Allah, karena itu pesan nyokap mungkin Tommy. itunya sih. Karena mungkin selama ini jalan sama orang, kalau fisik atau materi atau apa tapi nggak sholat banyakan gitu. Jadi aku pikir wah kita aja udah gini masa nanti imam kita juga gitu, gimana ke depan gitu. Sholat Iya. sih sholatnya, terus apa ya, udah itu aja. Nah, dewasa, terus ya lumayan, sebenarnya bukan tipe pemarah sih, cuma dia keras wataknya. Aku dari dulu memang ya. Jadi di sini ada ego-ego yang diredam gitu. Memang ya suami harus kita hormatin atau Oh, apa iya. gitu kan. Ya Betul. kerasnya tapi keras pada tempatnya, misalkan kayak Iya. soal ibadah, Iya. itu harus keras. Dia pernah marah Setuju. banget gara-gara apa ya sayangnya? Oh iya awal-awal nikah aku kaget. Jadi kayak subuhan, terus aku bilang aduh capek banget ntar lagi gitu. Karena Lisha baru pulang terbang apa ya? Baru pulang terbang kan abis nikah masih terbang 8 bulan. Terus ya mungkin pulang jam 1 jam 2 kayak masih tidur lah gitu ya. Ayo sholat, dia marah banget pas itu sampai kayak marah gimana? Aku kaget di situ ya gitu. Akhirnya kita diem-dieman ya. Iya, Ya. jadi Tapi aku bilang ya iya paling Karena masalah nggak pernah ibadah, dimarahin juga. masalah anak, Iya. gitu aja sih, bukan yang yang lain-lain sih Keras. enggak. Ya hal yang prinsip Untuk lah. hal yang prinsip prinsip itu ya. prinsip. Selebihnya, gue bilang selebihnya terserah. Tapi untuk hal-hal yang itu pasti gue akan keras. Iya. Gue akan Iya, iya. tegas, Iya nggak sih. bisa. Karena itu penting sekali Itu ya. penting bro. Tanggung jawab kita bro. Iya, suami soalnya. Iya kan? Iya. Tanggung jawab Dia yang lakuin, kita nggak ini. Iya. Kita, Iya. Jadi harus digembleng lah. Iya. Jadi pas itu kan mungkin marahnya kayak gitu, aku kaget kali ya gitu. Wah kok gini nih gitu. Ya terus katanya wah kamu nih lembut banget dikit-dikit nangis gitu-gitu. Sampai gue Udah bilang gitu. hati dia ini selembut kapas. Iya. Iya bro. Tapi kalian berdua lembut loh. Benar. Masa? Maksudnya secara karakter apa ya?
Ini dari cara bicaranya. Iya, cara bicara, pembawaan. Iya. Mungkin pas baru nikah terus kita lihat ini kayaknya emang cocok banget nih. Iya. Berdua nih ya kan. Kalau menurut gue ya Tom ya. Udah berubah jadi ini ya. Iya kan? Maksudnya nggak ada yang terlihat lebih dominan. Benar. Kayak sama, saling mengimbangi. Kalau ya satu aliran lah kalau air gitu ya, mengalir aja gitu ya. Sama kayak Dude sama Ica. Nah itu kurang lebih ya. Iya kan? Kayaknya Nah, kalau kalau- mereka nggak pernah berantem deh. Wah, Iya nggak sih? kita langsung fighting. Keluarin semua jurus-jurus waktu lagi syuting. Kalau Tommy apa yang paling lo suka dari karakternya di sini? Tom, apa Tom? Habis dimarahin sama. Apa ya? Ya Lembutnya juga sama enggak? enggak sih. Dia karena punya basic pendidikan atau pola asuh dari orang tuanya bagus ya. Jadi secara sebagai seorang istri udah lebih mateng lah. Karena dia juga basic pramugari, udah belajar juga bagaimana Iya, cara iya, melayani kan gitu. Ketemunya di mana sih Tom waktu itu? Dikenal di WA. Oh, di WA. Pasti semua orang mikirnya ketemu di pesawat kan. Iya, sama kan? sekali enggak. sama Enggak sekali ya? enggak. Oh, oke. Nah, terus secara agama juga dia udah Bagus, matang, baca Qurannya, ininya. Ya walaupun masih ada tajwid-tajwid yang perlu diperbaiki, tapi kan basicnya itu Udah ada lah bisa ya, baca dasarnya gitu, ya. maksudnya lancar lah, termasuk lancar. Oke. Ya hal-hal yang kayak gitulah bro, hal-hal dasar prinsip tapi penting. Kalau di luar itu kan itu semua aksesoris lah bro. Iya. Iya kan? Betul. Iya. Pondasinya itu yang paling penting. ya. Pondasi Benar, paling benar, penting. benar. Jadi kita nggak capek lagi ngajarin agama, paling ngingetin ya kalau udah agak sedikit nih kita ingetin aja. Iya. Ya kan? Ini kita udah banyak dapat ini nih kisah-kisahnya ya, Tommy dan Lisha, luar biasa. Dua orang yang karakternya ini Hampir mirip. hampir sama, ya, sama dengan kita. Oh enggak juga ya? Kenapa dibalikin ke situ lagi? Oke Tom, Lisha, thank you banget ya. Sama-sama, Iya. thank you udah mampir. Mudah-mudahan rumah tangga kalian sakinah mawaddah warahmah. Amin, sama-sama. Saling doakan ya kita ya. Doa. Ya, dan Tommy juga di tugas yang sekarang dijalankan juga menjalankan amanah dengan baik, insya Allah ya. Amin bro, amin bro. Dan tugasnya berhasil Amin. dan bisa mensejahterakan banyak orang. Amin. Insya Allah. Amin. Oke teman-teman, itu tadi obrolan kita dengan dua insan manusia ya, luar biasa ya, sahabat kita sudah lama ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan mereka ini jadi inspirasi, terutama dengan ibunda. Siapa nama nyokap tuh? Mulyani ya, insya Allah. Nama Mudah-mudahan zaman dulu banget ya. Iya, Allah berikan kubur yang lapang dan kita bisa berkumpul di surga mudah-mudahan ya, insya Allah. Amin ya Rob. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Sampai ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.